Nah, ini dia brush pen pertamaku yang sudah pernah muncul di video sebelumnya juga. Nah, ini tuh brush pen dari Snowman, harganya 3.500 per pieces dan kuasnya seperti ini. Brush pen Snowman ini kalau digunakan untuk pemula seperti saya itu kuasnya masih agak kaku, jadi belum dapat feel-nya untuk mulai lettering. Tapi setelah kita tahu basic untuk lettering seperti apa dan feel-nya sudah didapat, nah untuk pakai Snowman yang ini juga bagus kok digunakan setelah kita sudah lancar. Nah, brush pen yang kedua ini tuh mereknya Tombow, harganya 42.000 per pieces, agak lebih mahal dari yang Snowman, tapi ini tuh sangat bagus untuk pemula. Dan brush pen ini tuh punya dua sisi. Nah, jadi sisi yang pertama itu kuas brush pennya, dan ini itu betul-betul bagus untuk digunakan. Dan yang sisi berikutnya itu mata pennya yang lebih kecil. Nah, jadi saya bisa belajar lettering itu dengan menggunakan brush pen yang ini, karena yang Snowman sebelumnya kan agak kaku kuasnya. Nah, pakai yang brush pen yang Tombow ini tuh kuasnya agak lebih lembek, jadi pas belajar itu lebih gampang dan lebih bisa. Nah, berikutnya ini adalah pola lettering yang bisa kita download di Pinterest. Di sana udah banyak tersedia. Nah, itu contohnya basic stroke, ada downstroke, upstroke, up down downstroke, dan lain-lain. Nah, ini tuh kalian bisa download di Pinterest sekali lagi. Jadi di sana itu banyak tersedia brush letter. Di Pinterest ada banyak macam gaya lettering juga. Jadi kalian bisa download di sana, sesuaikan dengan kalian sukanya lettering itu dengan gaya apa. Jadi di sana banyak tersedia. Jadi tinggal di-download aja terus di-print deh. Nah, berikutnya yang diperlukan itu hal simpel tapi penting, yaitu kertas bekas. Nah, itu kertas bekas jurnal waktu saya masih kuliah, dan ini tuh penting karena kita kan kalau baru mau belajar pasti butuh banyak kertas kan untuk coret-coret, untuk latihan. Nah, untuk meminimalisir kertas, kita bisa pakai kertas bekas. Nah, jadi sekarang saya mau lettering dulu tapi di kertas bekas. Nah, cara pegang brush pen yang benar itu jangan di ujung pen karena itu bisa merusak pennya nanti. Dan jangan juga terlalu jauh dari ujung pen. Nah, yang baik itu di tengah-tengah pennya. Nah, pertama kita mulai dengan buat upstroke dan downstroke dulu. Nah, upstroke itu adalah garis tipis kecil ke atas, dan downstroke itu adalah garis tebal ke bawah. Nah, jadi untuk garis tebal ke bawah itu agak ditekan sedikit brushnya. Terus kalau kita sudah mulai lancar untuk upstroke dan downstroke, kita langsung buat up and downstroke, jadi tidak putus. Nah, jadi seperti ini terus saja yang kita ulang-ulang, up and down stroke sampai lengan kita atau tangan kita itu jadinya tidak kaku lagi untuk pegang brush pennya. Oh, yang untuk lettering ini saya juga baru belajar, jadi belum pro dalam hal lettering. Nah, saya baru belajar beberapa hari dan alhamdulillah sudah mulai mengerti cara untuk lettering. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya kan Snowman itu agak keras digunakan untuk pemula seperti saya. Nah, setelah saya mulai paham dengan pakai yang Tombow itu, akhirnya pas menggunakan yang Snowman ini jadi lebih bisa. Jadi semoga teman-teman juga pasti lebih bisa lagi dan lebih jago lagi. Nah, untuk teman-teman yang baru mau belajar, ini bisa pakai yang basic stroke dulu supaya kita bisa lebih paham pola lettering seperti apa dan bisa lebih dapat feel-nya untuk lettering.
Nah, biasanya lettering itu kan identik dengan tegak bersambung. Nah, untuk kita yang baru mau belajar, coba dulu lettering dengan cara putus-putus. Nah, biar kita tahu di mana garis yang tebal dan di mana garis yang tipis. Nah, ini contoh pola lettering yang saya download. Di situ ada keterangannya kalau misalnya contohnya huruf A itu tuh kita bisa 2 kali tarik garis, huruf B itu 2 kali tarik garis, dan huruf C 1 kali tarik garis saja. Nah, itu contohnya. Semangat untuk teman-teman yang baru mau belajar lettering. Lettering itu semenyenangkan itu dan tidak sesusah yang kita bayangkan. Dan semoga video singkat, padat, dan agak kurang jelas ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas di video ini, tolong diberikan saran yang positif di bawah komentar. Semangat!